Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A1 yang ingin mempresentasikan mengenai alat yang ada di mikroskop seperti hardware dan botol semprot. Terlebih dahulunya, perkenalkan saya Majidul Isaro dari kelas 11 Teknik 1. Saya Muhammad Jasiri dari absen 23. Saya Dasari absen 12 dari 11 Teknik 1. Cara pengoperasian alat ini, yang pertama sambungkan alat ini dengan listrik. Lalu yang kedua, atur suhu pada alat ini. Lalu letakkan wadah atau suatu larutan di tempat outlet. Lalu jikalau sudah, matikan dan cabut listrik dari tempatnya. Untuk fungsi dari alat hardware sendiri yaitu yang pertama, memanaskan cairan dan larutan. Yang kedua, menentukan suhu pemanasan. Yang ketiga, mengaduk secara simultan. Yang keempat, melakukan zat padat. Kan fungsi dari botol semprot ini. Fungsinya yaitu untuk menyimpan aquades dan juga bisa untuk mencuci atau membilas bahan-bahan kimia yang tidak larut dalam air. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi dan cara kerja alat dari inkubator dan gelas. Kalian penasaran nggak sih? Saksikan terus ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari inkubator. Yang pertama yaitu untuk menumbuhkan mikroorganisme, mempercepat pertumbuhan mikroorganisme, dan juga bisa menjadi tempat penyimpanan dari bahan sampel yang akan digunakan dalam praktikum. Itu cara penggunaan inkubator. Yang pertama, pastikan inkubator dalam keadaan bersih. Yang kedua, pencet tombol on. Yang ketiga, mengatur suhu. Yang keempat, menyiapkan sampel yang ada di inkubator. Yang kelima, pantau inkubator tersebut. Yang keenam, pencet tombol off. Yang ketujuh, perhatikan inkubator setelah dipakai. Yang ketujuh, bersihkan. Penggunaan dari gelas ukur ini, yang pertama kalian menyiapkan larutan yang ingin kalian ukur. Setelah itu kalian masukkan ke gelas ukur sampai dengan batas kira-kira volume yang kalian inginkan. Setelah itu, jika sudah pas, maka dipindahkan ke tahap berikutnya. Saya di sini menjelaskan fungsi dari botol buram yaitu untuk menyimpan, mensterilkan cairan dan bubuk. Penggunaan botol buram yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pengisian cairan, yang ketiga menutup botol, yang keempat penggunaan cairan, yang kelima penyimpanan, yang keenam pembersihan dan penutupan botol. Saya di sini akan menjelaskan fungsi dari alat digital. Salah satunya yang pertama yaitu mengukur suatu masa benda. Yang kedua ada membagikan masa suatu benda. Yang ketiga menghitung masa total beberapa benda. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja neraca digital. Yang pertama, siapkan bahan atau barang yang akan ditimbang. Yang kedua, nyalakan neraca digital. Yang ketiga, letakkan bahan atau barang yang akan ditimbang. Yang keempat, tentukan satuan yang akan digunakan. Langkah kelima, baca hasil timbangan. Dan yang keenam, matikan neraca digital dari sumber arus listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Divisi B2 akan menjelaskan tentang fungsi dan cara penggunaan dari alat mikroskop binokuler dan tabung reaksi. Perkenalkan, nama saya Kirana Putri Azhara. Nama saya Raisa Rasita Sazia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Arasi. 30 menit.
Baik, yang pertama adalah fungsi dan cara penggunaan dari tabung reaksi. Fungsinya sebagai wadah untuk mereaksikan zat kimia dalam skala kecil, dan cara penggunaannya dengan mengisi air ke dalam sebuah gelas beker, kemudian diletakkan terbalik. Air yang ada di dalamnya berguna untuk menangkap Ga, dan tabung reaksi biasanya disimpan di dalam rak khusus, tank atau klem. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan mikroskop binokuler. Fungsi utama yaitu sebagai alat pengamat benda-benda yang berukuran kecil. Cara penggunaannya, tancapkan kabel mikroskop dengan sumber listrik. Tekan tombol on untuk menyalakan lampu pembesar dengan cara menggeser pengeluaran besar kecil cahaya lampu pada mikroskop. Jangan lupa untuk memasang perepak pada meja objek. Terima kasih, itu saja penjelasan dari Divisi B2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IDPA akan menjelaskan itu dari dua alat. Yang pertama ada bakteri dan yang kedua ada spatula. Perkenalkan, nama saya Dr. Waili, usia 30 tahun. Saya Idaman Pradana, Jadi, kita akan membahas tentang dua fungsi alat. Yang pertama ada bakteri. Ini bakteri tertutup dengan kotak logam. Kotak ini berarti biasa tertutup. Yang lainnya. Ini kemudian bahan kimia, reagen dan bahan-bahan lainnya yang membutuhkan zat ini ada spatula. Spatula ini memiliki dua fungsi. Akan untuk mengambil bagian sedang itu padat ataupun kotor. Kedua, spatula ini juga memindahkan bahan kimia padat atau sedut dengan wadah yang satu ke wadah yang lain. Jadi ini contohnya. Fungsi dari lamina itu sendiri digunakan dengan meja kerja steril untuk kegiatan penanaman atau inokulasi. Nah, terdapat 4 tombol di lamina itu. Yang pertama adalah tombol power. Tombol power sendiri digunakan untuk menghidupkan atau mematikan laminar airflow. Yang kedua ada tombol lamp dan blower. Tombol lamp dan blower sendiri digunakan selama kegiatan proses penanaman terjadi. Dan yang keempat ada tombol lampu UV. Nah, tombol ini digunakan untuk proses pembersihan terjadi. Untuk cara kerja laminar airflow sendiri, yang pertama bersihkan laminar airflow dengan alkohol dan hidupkan lampu UV selama 2-3 jam. Setelah itu, pastikan kalian menggunakan apd yang lengkap. Yang ketiga, tekan tombol power untuk menghidupkan laminar airflow. Yang keempat, pastikan alat yang akan digunakan sudah disemprot dengan alkohol. Yang kelima, selama kegiatan tekan tombol lamp dan blower. Yang keenam, setelah selesai, panaskan atau bakar alat tanam dan bersihkan meja laminar airflow dengan menggunakan alkohol. Dan yang ketujuh, setelah selesai, matikan laminar airflow dengan menekan tombol power. Batang pengaduk memiliki fungsi untuk mengaduk suatu zat bahan kimia, merupakan bahan padat maupun cairan. Untuk cara kerjanya sendiri seperti ini. Pelan-pelan dalam menggunakan batang pengaduk. Pastikan batang pengaduk tidak mengenai dinding gelas beker. Jika sudah selesai, cuci gelas pengaduk dengan sabun cuci alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emir Musafila. Saya Octavia Sri. Saya Gafar dari Pratama. Kami dari kelompok D1A ingin mempresentasikan dan menjelaskan cara kerja polyhalter dan gelas timbang. Saya akan menjelaskan tentang fungsi gelas timbang. Fungsi gelas timbang adalah sebagai wadah untuk menimbang bahan kimia dan sampel di laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dan cara kerja dari koloni counter. Koloni counter sendiri
sebagai alat untuk menghitung bakteri atau sampel. Yang pertama, hubungkan selompoknya pada sumber tenaga. Yang kedua, tekan tombol on. Yang ketiga, pastikan ininya 0. Terus yang keempat, masukkan galon petri yang berisi koloni ke dalam tempat pengamatan. Yang kelima, tandai koloni menggunakan ballpoint. Setelah diteliti, lalu tekan tombol off dan cabut sumber tenaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Divisi D2 yang akan menjelaskan mengenai fungsi dan cara penggunaan alat beker glass dan autoclave. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi beker glass. Fungsi beker glass yaitu sebagai wadah untuk mencampur atau memanaskan larutan. Sekarang cara penggunaan beker glass. Siapkan bahan atau larutan akan dimasukkan ke dalam beker glass. Kedua, tuangkan larutan ke dalam beker glass untuk melakukan pengukuran di alat autoclave-nya. Fungsi dari autoclave sendiri adalah alat yang digunakan untuk membersihkan atau mensterilkan alat seperti gelas, kaca, besi dari kontaminasi mikroba dengan cara uap panas. Cara penggunaan dari autoclave sendiri, yang pertama, buka tutup autoclave secara bersamaan dengan sisi seberangnya. Yang kedua, masukkan media, peralatan atau bahan yang akan disterilkan ke dalam autoclave. Yang ketiga, atur parameter. Yang keempat, sterilisasi. Jalankan autoclave selama 15-30 menit. Yang kelima, pendinginan. Biarkan autoclave mendingin dan tekanannya turun sebelum dibuka. Yang terakhir, ambil bahan. Keluarkan bahan yang telah disterilkan setelah autoclave dingin. Mikropipa ini berfungsi untuk menggunakan larutan atau cairan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan volume di bawah 1,2 ml. Mikrotip ini berfungsi untuk menampung cairan atau larutan yang akan dipindahkan ke tempat tempat. Kita akan praktekannya ya. Kalau kita cara megangnya itu begini. Masukkan ini guys ya. Langkah pertama itu untuk memasukkan ini ke mikrotip, cara ditekan. Untuk mengambil larutan ini ya guys ya. Pertama dipencet atas ini setengah aja. Tut. Nah, lalu dimasukkan dan dilepas. Oke, ini. Nah, untuk cara mengeluarkan larutan dipencet full ya guys ya ini ya. Tut. Nah, untuk melepaskan mikrotip dari mikropipet tinggal dipencet ini ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E2 yang terdiri dari saya Khairinisa, saya Ahmad Kepala saya Nur Faiza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat fungsi yang kami bawa. Yang pertama ada vortex. Vortex berfungsi untuk menghubungkan larutan yang berada di dalam tabung reaksi. Cara kerja vortex yaitu sambungkan kabel ke dalam sumber listrik, nyalakan on, atur kecepatan, dan perhatikan untuk memegang wadah sampel harus dalam keadaan kuat agar tidak terlempar dan cairan menjadi homogen. Dan untuk fungsi dari tabung Durkheim yaitu sebagai alat uji untuk mendeteksi adanya bakteri asetogenik dalam air tanah. Cara menggunakan tabung Durkheim yaitu pertama disisihkan medium khusus. Setelah disampaikan pindah ke tabung ditutup rapat dengan letak dalam posisi tegak selama beberapa waktu sampai mereka tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F1 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai fungsi dan cara kerja dari alat potong kap dispenser. Jadi saya JM akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari potong kap dispenser. Pertama-tama, marilah kita atur dalam diri akan kita keluarkan. Contohnya, saya akan mengeluarkan 7 mili. Paskan di garis 7, lalu putar ke arah kanan untuk menguncinya. Selanjutnya, kita tarik pompa ke atas. Apabila terdapat gelembung, maka bisa dikeluarkan lagi. Lalu tarik lagi. Jika sudah tidak ada, maka kerannya bisa dibuka. Lalu salurannya juga bisa dibuka. Lalu bisa ditekan dan dikeluarkan. Jika sudah tidak digunakan, bisa ditutup kembali. Dan sudah. Jadi
Yang pertama, kita letakkan kaca objek di atas mikroskop, kemudian kita letakkan sampel di atas kaca objek. Setelah itu kita tutup menggunakan kaca penutup seperti ini ya teman-teman. Si kaca objek yaitu tempat objek yang akan diamati, sedangkan si kaca penutup yaitu tempat penutup objek yang akan diamati. Bahan. Lemari bahan di laboratorium atau sering disebut sebagai lemari asam atau lemari penyimpan bahan kimia adalah perangkat yang dirancang untuk menyimpan bahan kimia dengan aman, seperti ventilasi yang baik, rak-rak untuk menyimpan botol atau wadah, dan sistem penyaringan untuk mengurangi resiko paparan bahaya. Untuk tujuannya adalah melindungi penggunaan laboratorium dari uap, gas, atau bahan kimia berbahaya dan menjaga lingkungan laboratorium tetap aman dan teratur. Untuk lumut inokulasi adalah sebuah metode dalam mikrobiologi yang digunakan untuk mentransfer untuk mikroba dari satu medium ke medium yang lain.